Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vaninda Lenia Prastika, NPM 1875323, mata kuliah Infrastruktur Sistem Informasi. Saya di sini akan menjelaskan paket tracer 2.3.2.6 tentang configuring PAP NCAP authentication. Adapun di sini tujuan-tujuannya, yang pertama kita akan tinjau konfigurasi perutean. Yang kedua, konfigurasi PPP sebagai metode encapsulation, dan bagian ketiga konfigurasi autentikasi PPP. Kita akan masuk pada bagian yang pertama. Kita di sini akan meninjau konfigurasi perutean. Langkah yang pertama, lihat konfigurasi yang sedang berjalan di semua router. Saat meninjau konfigurasi router, perhatikan penggunaan rute statis dan dinamis dalam topologi. Yang langkah kedua, uji konektivitas antara komputer dan server web. Dari PC dan laptop, ping server web di 209.1, kedua perintah ping harus berhasil. Dan kemudian kita akan masuk ke bagian part 2, konfigurasi PPP sebagai metode encapsulation. Langkah yang pertama, kita akan mengkonfigurasi R1 untuk menggunakan enkapsulasi PPP dengan R3. Kemudian yang pertama kita akan masuk ke R1, lalu ketikkan enable, configure terminal, lalu interface serial 0/0/0, kemudian encapsulation PPP. Kemudian untuk yang step 2-nya, kita akan mengkonfigurasi R2 untuk menggunakan enkapsulasi PPP dengan R3. Kemudian kita akan masuk ke bagian R2. Enable, configure terminal, lalu kemudian masuk ke interface serial 0/0/1, kemudian masuk ke encapsulation PPP. Selanjutnya, langkah yang ketiga, konfigurasi R3 untuk menggunakan enkapsulasi PPP dengan R1, R2, dan ISP. Kemudian kita masuk ke R3. Ketikkan enable, configure terminal, lalu ketikkan interface serial 0/0/0, encapsulation PPP, masuk lagi ke interface,
interface serial 0/0/1 encapsulation PPP terminal interface serial 0/1/0 encapsulation PPP. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah yang keempat, yaitu konfigurasi ESP untuk menggunakan enkapsulasi PPP dengan R3. Kemudian kita akan masuk ke bagian ISP. Configure enable configure terminal, lalu interface serial 0/0/0 encapsulation PPP. Selanjutnya kita akan masuk langkah yang kelima. Di sini kita akan menguji konektivitas web servernya. Lalu ke bagian ketiga, konfigurasi autentikasi PPP. Langkah yang pertama, kita akan mengkonfigurasi autentikasi PPP PAP antara R1 dan R3. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian R1. Ketik N, lalu masuk lagi ke configure terminal. Lalu ketikkan username R3 secret class, lalu interface serial 0/0/0 lalu PPP authentication PAP, lalu masuk ke PPP PAP send username R1 password Cisco. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian R3. Username, kita save dulu yang bagian tadi, lalu kita masuk ke configure terminal lagi, lalu ketikkan username R1 secret Cisco, lalu interface serial 0/0/0 PPP authentication
PPP authentication, PAP, lalu PPP, PAP, send username, R3, password, kelas. Selanjutnya, di sini bagian yang ketiga, configure authentication PPP. Langkah yang pertama, di sini kita akan memasukkan sebuah perintah berikut ke ISP. Nama host dikirim sebagai nama pengguna. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian ISP-nya. And masuk ke configure terminal. Hostname, ISP, lalu username, R3, secret, Cisco. Masuk ke interface serial 0/0/0, kemudian PPP authentication CHAP. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke bagian R3. Username, ISP, secret, Cisco. Lalu interface serial 0/1. Terminal. Interface serial 0/1/0, lalu PPP authentication CHAP. Lalu langkah yang keempat, kita akan mencoba ping server webnya kedua perintah tersebut. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.